oknum bermain di program makan gratis. Di tengah perjuangan keras untuk membangun masa depan Indonesia, Prabowo Subianto berdiri dengan niat tulus dan hati yang ikhlas, berusaha menciptakan perubahan nyata bagi rakyat. Namun, di balik setiap langkahnya, ada sekumpulan tikus-tikus berdasi yang terus menghalangi kemajuan dengan cara-cara yang tak manusiawi. Mereka yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, merampok hak-hak rakyat, dan merusak program-program yang seharusnya mencerdaskan generasi bangsa. Keberadaan mereka di dalam lingkaran kekuasaan adalah luka bagi negara ini, merusak setiap harapan akan masa depan yang lebih baik. Tapi di sini kita harus tegas. Meskipun Prabowo berjuang dengan hati yang besar untuk rakyat, selama tikus-tikus berdasi ini terus berkeliaran, Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Mereka harus dibasmi, karena negara ini pantas untuk dipimpin oleh mereka yang punya hati dan visi, bukan oleh mereka yang hanya tahu cara merampok dan memperkaya diri. Jika kita berpikir lebih jauh, apa yang terjadi di balik layar dapur MBG adalah gambaran nyata dari sebuah sistem yang telah kehilangan arah. Para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam program ini bukan hanya sekadar mengambil kesempatan. Mereka sebenarnya merusak tujuan mulia dari program itu sendiri. Mereka yang seharusnya menjadi pengawal rakyat justru memperkaya diri dengan uang rakyat. Bukankah itu sebuah penghinaan terhadap konsep keadilan sosial yang sering digaungkan oleh para pemimpin kita? Di sisi lain, kita harus memuji Prabowo yang meskipun sudah menyadari ada tikus-tikus yang berkeliaran di dalam sistem ini, tetap bertahan dengan prinsipnya. Ia tidak hanya sekadar memberi janji atau pidato kosong, tetapi mencoba menggali akar masalah yang telah menggerogoti program ini. Ketika banyak pihak lebih memilih untuk diam atau malah bermain mata dengan para tikus berdasi, Prabowo justru berani membuka mata publik dan menyuarakan ketidakberesan ini. Ini bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika banyak kekuatan besar yang ingin menjaga agar masalah ini tetap tersembunyi. Namun, kenyataannya adalah bahwa Prabowo, meskipun berusaha keras, tetap berhadapan dengan para tikus yang sangat terorganisir. Mereka tahu betul bagaimana memainkan permainan ini, bagaimana mereka bisa menyamarkan keuntungan mereka di balik kedok program sosial yang seharusnya membantu rakyat. Dan yang lebih ironis lagi, mereka yang seharusnya mengawasi malah ikut bermain dalam permainan kotor ini. Mereka yang punya kekuasaan dan uang tahu betul bagaimana mengatur agar mereka tetap untung meski harus mengorbankan kepentingan orang banyak. Ironisnya, masyarakat kita seolah telah terbiasa dengan permainan ini. Seringkali kita hanya menjadi penonton dalam drama politik yang tidak ada habisnya. Kita menonton mereka bertarung, saling menjatuhkan, namun hasilnya tetap sama. Kita yang paling menderita. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh mereka yang berkuasa. Dan dalam ketidakberdayaan ini, kita hanya bisa berharap ada seseorang yang berani melawan. Untungnya, ada Prabowo yang tetap konsisten memperjuangkan nasib rakyat meski harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang lebih memilih keuntungan pribadi daripada kesejahteraan umum. Maka, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita akan terus membiarkan hal ini berlanjut? Apakah kita akan tetap diam saat program-program seperti ini yang seharusnya menyentuh langsung hati rakyat justru menjadi alat untuk memperkaya mereka yang tidak bertanggung jawab? Ataukah kita akan memberikan dukungan kepada mereka yang benar-benar peduli pada rakyat meski mereka harus melawan sistem yang sudah rusak? Prabowo, dengan segala keterbatasannya, tetap menunjukkan tekad untuk memerangi sistem yang telah dibajak oleh para tikus berdasi ini. Dia bukan hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk masa depan anak-anak bangsa yang seharusnya mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan cerdas. Tentu saja, ini bukan perjuangan yang mudah. Tapi, jika kita tidak mulai mendukung mereka yang berani melawan ketidakadilan, lalu siapa lagi yang akan menjaga kita? Di ujung cerita ini, kita harus ingat satu hal. Rakyat bukanlah alat untuk mereka yang berkuasa bermain-main. Rakyat adalah kekuatan utama dalam menentukan arah bangsa ini. Jika kita tetap diam,
kita hanya akan menjadi korban dari permainan para tikus berdasi yang tak peduli pada nasib kita. Sudah saatnya kita semua sadar dan bertindak. Kita harus mendukung mereka yang berani, seperti Prabowo, untuk melawan ketidakadilan ini dan memastikan bahwa program seperti makan bergizi gratis tidak menjadi ajang pengurasan uang rakyat oleh segelintir orang. Ini adalah perjuangan yang lebih besar daripada sekadar urusan politik. Ini adalah tentang masa depan kita bersama. Orang-orang berdasi itu tak peduli lagi apakah uang yang mereka ambil itu halal atau haram. Mereka hanya melihat angka di atas kertas, melihat potensi keuntungan pribadi yang bisa mereka dapatkan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Padahal, tujuan dari program makan bergizi gratis ini sudah sangat jelas, mencerdaskan anak bangsa. Program ini seharusnya menjadi pilar yang mendukung Indonesia untuk semakin cerdas, semakin maju, dengan memberikan gizi yang cukup bagi generasi penerus bangsa. Tetapi, alih-alih memajukan program ini, mereka justru lebih sibuk menggerogoti dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Ironisnya, mereka yang duduk di kursi kekuasaan ini malah merasa nyaman dengan segala kelicikan yang mereka lakukan. Mereka mengabaikan niat mulia di balik program ini dan menjadikannya sebagai ajang bisnis pribadi. Bagaimana mungkin mereka bisa mengorbankan masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi hanya untuk memperkaya diri sendiri? Seharusnya mereka yang berkuasa itu memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah dijadikan lahan basah untuk mencari keuntungan pribadi. Jika kita bicara tentang masa depan bangsa, tentu kita tidak bisa lepas dari peran anak-anak sebagai generasi penerus. Mereka adalah harapan bangsa ini dan mereka berhak mendapatkan yang terbaik. Makanan bergizi yang cukup adalah hak dasar mereka untuk tumbuh sehat dan cerdas. Namun, para pejabat berdasi ini telah merusak tujuan luhur itu dengan cara-cara kotor mereka. Mereka bermain dengan dana rakyat seolah itu bukan masalah besar. Seolah-olah uang itu hanyalah angka yang bisa diputarbalikan demi keuntungan pribadi. Sungguh sebuah tragedi, karena kita tahu persis apa yang terjadi. Anak-anak kita yang harusnya bisa belajar dengan lebih baik, dengan tubuh yang sehat dan kuat, justru harus berhadapan dengan ketidakpastian gizi yang diberikan. Semua itu hanya karena permainan kotor dari segelintir orang yang mengabaikan tujuan mulia program ini. Mereka lebih memilih untuk mengalihkan dana tersebut ke kantong pribadi, sementara generasi bangsa yang seharusnya mendapat manfaat malah terlantar. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya menjadi solusi untuk masalah stunting di Indonesia, telah berubah menjadi ladang subur bagi para tikus berdasi yang berkeliaran di lingkaran kekuasaan. Dari niat mulia untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, apa yang terjadi malah sebuah komedi politik yang tak lucu lagi. Tikus-tikus yang mengaku sebagai pemimpin ini tidak memiliki naluri untuk melayani rakyat. Mereka hanya tahu bagaimana mengeruk keuntungan dari program yang seharusnya menjadi berkah bagi generasi penerus bangsa. Mari kita bicara soal dapur MBG, makanan bergizi gratis, yang katanya beroperasi di 190 lokasi. Tapi, siapa yang tahu, ternyata hanya 102 dapur yang benar-benar beroperasi, dan bahkan dari jumlah itu, hanya 70 dapur yang bisa mengolah makanan dengan baik. Ini jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dengan manajemen program ini. Lalu, bagaimana nasib para siswa yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi setiap hari? Ya, mereka harus menerima makanan yang tidak terjamin kualitasnya, dan lebih parah lagi, ada kasus keracunan dan diare. Tentu saja, siapa yang bertanggung jawab? Para pejabat yang terlibat dalam program ini, atau lebih tepatnya, para tikus yang bermain di balik layar. Kondisi semakin memperburuk ketika kita melihat adanya permainan dalam pengadaan peralatan dapur. Misalnya, soal wadah makan atau ompreng. Dengan spesifikasi yang rumit dan harga yang melambung, semua itu hanyalah celah
bagi para pemangku kepentingan untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka yang tidak punya uang tentu saja akan kesulitan untuk ikut serta dalam program ini. Ini bukti nyata bahwa program yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat justru disalahgunakan oleh mereka yang ada di atas sana. Bahkan, pengadaan wadah makan yang harganya bisa mencapai Rp70.000 per unit harus dibeli hanya melalui vendor yang ditunjuk dengan waktu yang terbatas, atau mereka akan dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat. Ini jelas bukan cara yang adil. Ini adalah cara yang telah dirancang untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan pemerintah. Sistem ini adalah sistem yang menjadikan rakyat sebagai korban, sementara para pejabat dan pengusaha besar meraup keuntungan yang tidak ada habisnya. Namun, di tengah segala kekacauan ini, ada satu sosok yang tetap konsisten memperjuangkan program makan bergizi gratis untuk siswa-siswa Indonesia, yaitu Presiden Prabowo. Dia yang sudah mencium adanya kebusukan dalam tubuh birokrasi, sudah berani menegur Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional, bahkan menyebutkan dengan tegas, "Jangan main-main ya." Prabowo tahu betul bahwa program ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Ini tentang masa depan bangsa, tentang anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi yang baik untuk tumbuh menjadi pemimpin masa depan. Tapi, sayangnya, dia harus berhadapan dengan tikus-tikus berdasi yang hanya memikirkan kantong mereka sendiri. Apakah kita akan terus membiarkan ini terjadi? Apakah kita akan diam saja ketika para pemimpin yang seharusnya menjaga rakyat malah menggerogoti program yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang? Ini bukan hanya masalah Prabowo, ini masalah kita semua. Rakyat yang tidak tahu menahu tentang permainan ini, rakyat yang terus saja berharap, tetapi harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa program yang seharusnya membantu mereka malah dicuri oleh mereka yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.